Bismillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ya baik teman-teman, saya di sini akan memaparkan sedikit materi yang saya pelajari di pembelajaran Al-Qur'an, yang mana di sini saya akan menyampaikan tentang nikmat Allah dan mensyukurinya. Quran surat Al-Ankabut ayat 17. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rafia Ainun Hanifah Sara dengan NIM 124020188 dari PAI 2A. Ya baik, kita masuk ke latar belakang. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat manusia, yaitu umat Islam, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal menyadari dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ayat yang memberikan peringatan tentang pentingnya tidak menyekutukan Allah dan menyadari bahwa segala bentuk rezeki dan nikmat berasal darinya adalah Quran surat Al-Ankabut ayat 17. Ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya pemberi rezeki yang hakiki. Nah, nikmat ini meliputi banyak ya teman-teman. Salah satunya adalah nikmat syukur. Nah, nikmat syukur ini adalah sesuatu hal yang seseorang melakukan kebajikan yang mana Allah meridhoinya. Baik, sekarang kita masuk ke ayatnya. Saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu ya teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ta'buduna min dunillahi awthana wa takhluquna ifka. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah ilaihi turja'un, yang artinya sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki dari Allah dan sembahlah Dia dan bersyukur kepada Allah. Hanya kepadanya kamu dikembalikan. Quran surat Al-Ankabut ayat 17. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang asbabun nuzul. Ada yang tahu asbabun nuzul itu apa? Nah, saya jelaskan ya. Asbabun nuzul itu adalah sebab turunnya Al-Quran, sebab turunnya ayat ini. Nah, ayat ini menjelaskan tentang Nabi Ibrahim yang sedang berdialog kepada kaumnya bahwasannya hanya Allah satu-satunya penyembah. Selain itu, ayat ini juga sebagai kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana nabi-nabi terdahulu juga pernah mengajarkan tauhid kepada masyarakatnya. Bahwasannya di zaman Nabi Rasulullah SAW ada orang-orang Quraisy atau masyarakat Quraisy yang menyembah berhala. Makanya adanya ayat ini untuk sebagai penegasan bahwa Allah itu adalah Tuhan yang layak untuk disembah dan satu-satunya untuk disembah. Ya baik, sekarang kita masuk ke elaborasi isi kandungan. Di sini saya mengambil tafsir dari Jalalain atau Jalaluddin Asyuyuti dan Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahali. Nah, beliau menjelaskan bahwa di ayat yang berbunyi sesungguhnya apa yang kami sembah selain Allah itu adalah berhala-berhala. Nah, ayat ini menegaskan bahwa yang disembah oleh orang-orang kafir itu berhala-berhala, yang mana itu dibuat dari batu, dari kayu, dan menegaskan bahwa Allah adalah semata-matanya yang berhak disembah. Di dalam kitab keduanya juga menjelaskan bahwa orang-orang terdahulu atau orang-orang kafir telah berdusta, yang mana dalam ayatnya dan kamu membuat dusta, karena mereka meyakini bahwa berhala-berhala adalah yang memberikan manfaat kepada mereka, memberikan perlindungan, dan memberikan rezeki. Padahal itu adalah kebohongan yang terbesar. Dan di dalam kitab keduanya menyebutkan bahwa sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Nah, di sini letak ketauhidan ini, bahwasannya Allah lah sang pemberi rezeki, Allah lah sang pemberi kenikmatan, Allah lah sang pemberi perlindungan. Baik, sekarang kita masuk ke proses pembelajaran.
Proses pembelajaran sebenarnya ada 6 poin, tetapi saya di sini hanya menerapkan 3 poin saja. Nah, yang pertama adalah pendekatan pembelajaran. Nah, ini ada 2 poin. Yang pertama, pendekatan tauhid atau monoteistik, yang mana seorang guru harus mengajarkan kepada peserta didiknya bahwa Allah adalah Tuhan yang berhak disembah. Nah, yang kedua adalah pendekatan kritis dan refleksi, mengajarkan peserta didik memikirkan kembali tindakan atau kepercayaan yang keliru, yang mana ini maksudnya selain menyembah selain Allah. Nah, implementasinya adalah mendorong siswa berpikir kritis terhadap lingkungan dan kepercayaan yang tidak berdasar, dan guru memberi ruang dialog dan tanya jawab. Baik, yang kedua adalah metode pembelajaran. Ini masuknya juga dalam proses pembelajaran ya teman-teman, tapi saya tulis di sini 3, tapi maksudnya ini adalah 2. Nah, metode pembelajaran dalam Quran Surat Al-Ankabut ini menekankan ketauhidan, logika, dan keteladanan, dan pendekatan dialogis, refleksif, dan spiritual. Yang mana ayat ini tuh sangat penting gitu buat pendidikan agama Islam, yang mana menekankan tentang akidah, akhlak, dan memperkuat karakter religius seseorang. Nah, implementasinya itu kayak guru mulai pembelajaran nih. Nah, terus kayak mulai bertanya, apa yang membuat sesuatu layak disembah, atau mulai apa yang Allah itu suka orang yang kayak gimana sih gitu. Allah itu benci, apa yang paling Allah benci, misalnya mereka pada jawab syirik. Nah, seperti itu ya teman-teman. Allah itu suka sama hambanya yang suka beribadah, misalnya seperti itu. Kita menekankan kereligiusan kepada diri mereka. Nah, kemudian masuk proses pembelajaran yang ketiga. Nah, yang ketiga ini adalah media pembelajaran. Di zaman modern ini pastinya kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya platform-platform yang seperti Instagram, YouTube, dan platform-platform yang lain yang mana kita bisa menyebarkan ilmu lewat platform tersebut. Nah, misalnya nih kita berdakwah tentang nikmat syukur ini, yang mana kita menyediakan tema yang menarik dan logis serta menyentuh ke hati para penonton atau para pemirsa, yang mana ini bisa sebuah video animasi, ilustrasi, yang mana kita bisa memberikan kepada peserta didik kalau namanya animasi. Kalau sebagai kita yang konsumsi orang dewasa adalah reels singkat yang mana dapat menyentuh hati mereka. Nah, ada media presentasi. Nah, media presentasi itu seperti ini nih guys, PowerPoint atau Canva ya. Nah, kemudian ada audio, tausiah atau podcast. Nah, ini bisa kita temukan di platform-platform banyak ya teman-teman, seperti di Spotify atau di YouTube. Dan ini sangat urgent banget, dan ini cukup menarik untuk kita anak-anak Gen Z atau guru-guru atau anak gen-gen alpha yang akan datang untuk menyebarkan ilmu Islam terutamanya. Alhamdulillah, cukup sekian materi yang saya sampaikan, dan di sini saya akan menyampaikan kesimpulannya. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal menyadari dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat syukur bisa diartikan bahwa seseorang yang mampu bersyukur sebenarnya telah memperoleh karunia Allah atau ridha Allah yang tadi. Nah, nikmat ini meliputi sesuatu yang membuat manusia merasa bahagia, senang, dan Quran Surat Al-Ankabut ini memberikan kontribusi yang sangat penting dan membentuk karakter dan amanah spiritual peserta didik, terutama dalam menegaskan pesan pokok tentang tauhid. Nilai-nilai tauhid ya yang tadi. Nah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah, dan Dia adalah yang memberi rezeki dan pertolongan untuk hamba-hambanya. Nah, mungkin cukup sekian presentasi kali ini. Pemaparan, mudah-mudahan apa yang saya paparkan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian, saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.